Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Gusti Allah yang mana atas limpahan rahmatnya kita senantiasa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad, yang mana atas keuletan dan kesungguhan beliau kita senantiasa mendapatkan kenikmatan yang tidak terhingga, yaitu kenikmatan sebagai pemeluk agama Islam ala thariqah ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Alhamdulillah. Ibu-ibu jamaah Majelis Nurul Ikhwan, seperti biasa saya tanya gimana kabarnya, Bu? Sehat ya, Bu ya? Ini bulan apa, Bu? Kalau hijriahnya bulan Rabiul Awal, kalau Masehinya berarti bulan Oktober. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di bulan yang penuh berkah ini, bulan kelahiran Nabi kita, panutan kita semua, yaitu Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Jadi yang namanya sholawatan ataupun zikir dan lain sebagainya, seperti yang pernah disampaikan, kalau pengen zikirnya berkualitas, sholawatnya berkualitas, itu setidaknya harus memenuhi 4 hal. Yang pertama, lisan mengucapkan, akal memikirkan, hati merenungi, dan ruh merasakan. Kalau memang tadi kita membaca sholawat, tadi kita membaca zikir, istighosah, baca yasin dan lain sebagainya, usahakan nanti 4 hal ini terpenuhi. Lisan mengucapkan, akal memikirkan, hati merenungi, dan ruh merasakan. Insya Allah itu nanti zikirnya, sholawatnya juga makin berkualitas. Sebelumnya saya informasikan kepada ibu-ibu. Jadi kemarin-kemarin itu saya sempat dinasihatin sama guru saya. Jadi dinasihatinya gimana? Kalau kata guru saya itu, la taqul ma la taf'alun. Janganlah kamu melakukan sesuatu, janganlah kamu mengucapkan sesuatu yang mana kamu sendiri tidak melakukannya. Jadi kalau di pengajian ibu-ibu ini saya rada sedikit bingung, Bu. Ini kalau pengen ngebahas masalah pernikahan, saya juga belum nikah. Kalau ngebahas masalah rumah tangga, saya juga belum berumah tangga. Kalau pengen ngebahas masalah kehidupan, saya juga masih sekolah, masih kuliah. Jadi belum benar-benar melihat bagaimana realita kehidupan yang sebenarnya. Adapun saya juga lebih yakin lah kalau ibu-ibu di sini pastinya lebih berpengalaman. Pengen ngebahas masalah cara mendidik anak, dan saya juga belum punya anak. Jadi ini kalau memang dibandingkan,
ibu-ibu tentunya pasti lebih berpengalaman. Justru yang sebenarnya itu saya yang harus menerima ceramah dari ibu-ibu. Saya yang harusnya menerima nasihat dari ibu-ibu semua dibandingkan kalau di posisi saya harus memberikan nasihat. Itu. Cuman ya karena tuntutan ada amanah, jadi ya saya akan berusaha untuk melaksanakan amanah tersebut semaksimal mungkin seperti itu. Adapun untuk materi yang akan disampaikan, sebelum materinya disampaikan pastikan tentunya para jamaah di sini semua, kita semua itu mencari posisi duduk senyaman mungkin, serileks mungkin. Jadi ini arahan juga dari guru saya ketika ingin menyampaikan sesuatu. Itu guru saya itu selalu nyender. Jadi duduknya nyender, duduknya yang santai. Kenapa diharuskan seperti itu? Khawatirnya kalau kita duduknya tegang dan terlihat serius dan lain sebagainya, itu khawatirnya nanti yang ngomong itu nafsu, bukan hati. Jadi kalau duduknya nyantai, duduknya rileks, mendengarkan ceramahnya rileks, insya Allah nanti materi yang disampaikan juga akan diterima oleh hati dan juga bukan diterima oleh nafsu. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Bogor saat ini sedang berduka. Bogor saat ini sedang ditimpa musibah yang luar biasa. Ada di sudut kota lain itu sedang terjadi musibah bencana banjir. Di sudut kota lain ada yang sedang menerima musibah angin kencang, bahkan sampai beberapa tempat pun di Bogor ini ada yang longsor. Sebagaimana tentunya ini harus menjadi muhasabah, harus menjadi tolak ukur untuk kita sejauh mana kita melaksanakan ketaatan terhadap Gusti Allah. Di sini saya akan menukil syairan yang sering dibacakan oleh Abu Yauci. Jadi Abu Yauci di situ adalah salah satu kiai karismatik, ulama yang berasal dari tanah Banten. Syairannya gimana? Syairannya, alam dunia geus paciweun, bencana datang ngereyeun, nu maksiat beki macet, nu ibadah beki eueuh. Alam dunia beki keung, loba jalma nu malaweung, nu doraka beki anteng, kana ibadah teu mayeuh. Alam dunia beki ruksak, nu doraka pabalata, pamarentah geus teu mihak, ka umat Islam geus nincak. Alam dunia geus pakeuh ku bencana angin puyuh, loba tangkal anu rubuh, katut imah gera runtuh. Alam dunia beki ancur, jalma-jalma geus lalacur, silih hewa anjeun dulur, poho kana alam kubur. Alam dunia beki poek, geus loba jalma nu pasek,
umat Islam silih ledek ka ulama wani ngadek alam dunya beki angar loba jalma anu sasar kana takdir geus teu sadar maksiat dianggap wajar alam dunya geus teu caang loba beja anu mamang ngabohong geus teu kapalang berita geus nyararimpang alam dunya geus teu anger loba jalma anu lieur ka pasantren beki minder kana salat ngabalieun dunya geus tereh kiamat hayu gancang geura tobat geura jauhan maksiat meh bagja dunya akhirat. Merdu nggak Bu? Allah. Sebagaimana yang tadi dijelaskan di dalam syairannya Buya Uci, tentunya ini menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Di dalam syairannya itu menyatakan bahwasanya alam dunia ini sekarang semakin menyeramkan. Alam dunia di sini semakin menyeramkan. Kenapa semakin menyeramkannya? Dikarenakan banyak, salah satunya yaitu adalah banyak orang yang menganggap suatu maksiat itu sudah wajar. Terus di satu sisi lain juga umat Islam, antar umat Islam ini sekarang malah saling ledek, saling mencaci. Jadi memang itu sebagai tanda-tanda bahwa kita ini sudah berada di akhir zaman. Kita sudah berada di akhir zaman. Lalu bagaimana persiapan-persiapannya? Tentunya kita kan tidak ingin yang namanya kalau sudah seperti ini, kita tidak ingin terus-menerus berada dalam konflik. Ayo atuh sesama umat Islam harus saling damai, sesama umat Islam harus saling tolong menolong. Hanya saja mungkin di pembahasan kali ini ada salah satu hal yang ingin saya jelaskan kembali. Mungkin dari beberapa pemateri atau ustadz yang sebelum-sebelumnya itu pernah menjelaskan, tapi yang namanya manusia mah kadang memang suka lupa ya Bu ya. Manusia mah memang tempat salah dan lupa. Contoh kayak masalah tahunan aja. Tiap tahun kalau mendekati bulan Desember itu pasti pembahasannya yang viral apa? Bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal kepada non-muslim. Itu aja yang diulang. Atau enggak permasalahan tiap masuk bulan Ramadan antara organisasi Islam yang satu dengan organisasi Islam yang lain, oh tanggal penentuan Ramadannya beda. Itu aja terus yang diulang. Jadi kalau memang ada pembahasan yang diulang, ya jangan heran, jangan aneh. Toh yang namanya manusia mah kadang suka salah, kadang suka lupa. Kalau nggak diingetin terus mah nanti takutnya kebablasan. Apa yang akan dibahas? Yang dibahas pada saat ini yaitu adalah tentang batasan-batasan ghibah. Ibu tahu ghibah? Apa itu ghibah, Bu? Apa itu ghibah, Bu? Ghibah itu menggosip. Ghibah itu artinya menggosip.
Kadang yang namanya di sehari-hari kita mah biasanya juga secara sadar maupun secara tidak sadar, kadang kita melakukan yang namanya ngegosip. Hari ibu-ibu suka ngegosip? Oh. Tapi benar Bu, yang namanya kejadian di rumah, kalau rumah pengen aman itu sebenarnya nggak mesti pasang CCTV. Jadi kan kalau rumah pengen aman biasanya dipasang CCTV atau kamera pengintai. Kalau di Indonesia itu cukup dengan pasang CCTV. Apa CCTV? Mata. Maksudnya CCTV teh mata. Orang kalau pengen hidupnya tentram, nyaman, damai di rumahnya, di lingkungannya, nggak mesti pasang CCTV, cukup akur sama tetangga. Kalau udah akur sama tetangga mah, insya Allah rumah juga akan terasa aman, nyaman. Contohnya semisal kalau kita lagi bepergian jauh, terus kita akur sama tetangga teh, kita nitipin kunci rumah ke tetangga, punten ini rumah saya titipin. Kalau memang tetangganya amanah, kalau memang tetangganya akur, bisa dipercaya, insya Allah kalau kita pulang lagi ke rumah, itu rumahnya aman. Makanya jaga hubungan baik dengan tetangga ya Bu ya. Ya kalau ngegosip dikit-dikit mah wajar lah, yang namanya kehidupan mah ya. Kadang ada tetangga yang kalau kita ngelihatnya rada aneh. Ngelihat rada aneh gimana? Contoh, karena tetangganya orang Jawa, mungkin kita ngelihatnya aneh. Kalau bedanya orang Sunda sama orang Jawa apa Bu? Kalau orang Sunda, contoh dari segi makanan ya Bu ya. Kalau orang Sunda mah biasanya kalau makan nasi, anggaplah lauknya soto ayam. Makan nasi lauknya soto ayam. Itu nasi sama soto ayam pasti wadahnya beda. Nasi di piring, nanti soto ayamnya ada di mangkok. Kalau orang Jawa gimana Bu? Disatuin mangkok, itu isinya ada soto ayam sama nasi. Malah pengalaman saya itu waktu mondok di Jawa, ketika pas malam-malam lagi lapar, kebetulan yang buka itu cuman warung soto ayam. Akhirnya soto ayamnya saya minta bungkus. Itu ngebungkusin soto ayam udah kayak ngebungkusin pop es. Jadi itu di satu plastik itu ada sotonya, langsung dimasukin nasi. Nah, itu saya sama teman saya makannya itu nggak makan pakai sendok, cukup masukin sedotan aja. Jadi kayak minum pop es. Ya pasti adalah yang aneh-aneh mah kalau sama tetangga ya Bu ya. Nah, ini tetangga kok kalau makan soto ayam kok dicampurin sama mangkoknya. Nah, itu hal yang wajar. Tinggal gimana caranya kita itu tetap menjaga adab, tetap menjaga batasan, harus ada toleransi kalau memang budayanya itu berbeda. Kalau semisal Pak Ustadz punten, ini kalau saya sama tetangga, kalau saya sama yang lain ini sama ibu-ibu yang lain biasanya kalau nggak ngegosip teh asal kayak kumaha gitu. Sama kayak laki-laki, kalau laki-laki nongkrong nggak merokok, nggak ngopi, mungkin kerasanya kayak bukan nongkrong. Sama mungkin seperti ibu-ibu kalau lagi ngumpul kayak gitu, kalau nggak ngegosip asal ada yang kurang aja. Nah makanya kalau di dalam pembahasan kita kali ini kita membahas mengenai batasan-batasannya ngegosip ya Bu ya. Biar kalau ngegosipnya juga ada adabnya, ngegosip juga ada tata caranya, ngomongin orang itu juga ada akhlaknya, ada tata keramanya. Di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi, jadi kitab Al-Adhkar An-Nawawi itu kitab kumpulan hadis-hadis Kanjeng Rasul. Itu nanti diberikan penjelasan oleh ulama-ulama yang ahli hadis. Itu di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi itu dijelaskan 6
batasan atau 6 kondisi yang mana gibah, ngegosip itu diperbolehkan. Wah, ini ibu-ibu dalam hatinya tepuk tangan. Gibah ternyata boleh. Padahal yang disebutkan di sini itu adalah batasan-batasan, kondisi-kondisi yang mana gosip itu diperbolehkan. Punten, apa saja Pak Ustadz? Saya teh kalau dipanggil Pak Ustadz rada asa kurang pantas. Asa kurang pantas. Ini mungkin ada beberapa ibu-ibu yang belum kenal sama saya nih. Saya mah biasanya dipanggil Kolbi. Jadi kita sebelum masuk ke materi kenalan lagi ya Bu ya. Jadi panggil saya kalau ketemu sama saya atau penasaran sama saya, itu nama saya teh Kolbi. Panggilannya biasanya Kolbi. Cuman kalau nama asli di KTP mah Galbi. Bisa jauh ya Galbi sama Kolbi ya. Soalnya gini Bu, saya teh waktu mondok di Jawa, itu teman-teman saya teh kan orang Jawa tuh biasanya medok ya. Jadi kalau manggil Galbi teh medok Galbi. Itu kan kalau kata orang Sunda mah kedengarannya nggak enak. Kalau dipanggil gitu teh Galbi kedengarannya nggak enak. Ya udah kalau gitu panggilnya Kolbi aja, Kolbi. Akhirnya keterusan sampai sekarang dipanggilnya Kolbi. Malah sebelumnya waktu awal-awal ngasih materi di sini itu ada yang manggilnya Ustadz Dede. Dan saya mah kalau dipanggil kadang suka dipanggil Dede atau kan anak bungsu. Jadi dipanggilnya Ustadz Dede. Nanti mah manggilnya Akang Kolbi, mangga desawios-wios. Kang Kolbi. Jadi masuk ke dalam materi pembahasannya Bu ya. 6 kondisi di mana gibah itu diperbolehkan, 6 kondisi di mana gosip itu diperbolehkan. Yang pertama yaitu ketika dalam kondisi teraniaya. Wah, ini sekarang lagi rame Bu, masalah kekerasan dalam rumah tangga. Tuh pan jadi ngagosip deh. Masalah kekerasan dalam rumah tangga. Ini bukan hanya dialami oleh beberapa artis-artis tinggi saja. Kadang kalau di lingkungan masyarakat kita itu banyak sekali kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ini waktu kemarin bahkan saya itu baca koran Radar Bogor, terbitan hari Senin atau hari Selasa. Itu di koran Radar Bogor itu ada informasi bahwa terhitung 1 tahun kemarin, 1 tahun atau beberapa bulan kemarin di tahun 2022 di sini, terhitung ada lebih dari 1094 janda baru. Maksudnya apa? Berarti lebih dari 1000 kasus perceraian. Di antara kasus perceraiannya, kenapa bisa terjadi perceraian? Ada 13 faktor, ada 13 alasan. Akan tetapi ada 3 alasan yang lebih utama, 3 alasan pokok. Yang pertama masalah ekonomi pasti. Yang kedua juga masalah pengertian antara kedua pasangan satu sama lain, dan yang salah satunya itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Menggosip, menyebutkan aib orang, menggibah itu diperbolehkan dalam satu kondisi. Kondisi yang pertama yaitu ketika kondisi sedang teraniaya. Kalau dalam pembahasan masalah rumah tangga ya berarti biasanya kan kalau orang sudah berumah tangga itu masalah dapur atau masalah rumah jangan sampai ketahuan sama orang lain. Tapi boleh ketika kita dalam kondisi teraniaya itu menyebutkan kekerasan dalam rumah tangga, itu boleh dilaporkan ke pihak yang berwajib. Contohnya seperti kita melapor ke polisi, melapor ke kepala KUA, atau melapor ke Pak RT, atau melapor ke kepala desa, atau melapor ke tokoh agama. Melapornya gimana?
karena alasan teraniaya. Kita dianiaya sama orang, lapornya gimana? Pak RT, punten, ini saya suka mendapatkan kekerasan oleh pasangan saya. Itu kan berarti menyebutkan kekurangan, menyebutkan aib pasangan itu tidak diperbolehkan. Tapi ini kondisinya sedang teraniaya, boleh menyampaikan seperti itu? Boleh. Kalau memang kasusnya kita sedang teraniaya. Yang kedua, menyebutkan aib orang, menggibah, menggosip. Jadi ini perlu disamakan juga. Yang namanya gibah itu menyebutkan aib orang, menyebutkan kekurangan orang. Yang pertama, menyebutkan kekurangan orang itu diperbolehkan kalau kita semisal dalam kondisi teraniaya. Itu ya Bu ya. Kalau semisal nanti ada kasus kekerasan dalam rumah tangga, atau biar bagaimanapun ada kasus penganiayaan di dalam rumah tangga, itu jangan segan-segan untuk melapor ke pihak berwajib. Karena dalam agama Islam sendiri itu juga ada tuntutan syariatnya, diperbolehkan. Yang kedua, kapan boleh kita menyebutkan aib orang lain? Yang kedua yaitu ketika ingin mengubah kemungkaran dan kemaksiatan pada kebenaran. Kita ingin merubah kemaksiatan menjadi hal yang maslahat. Contohnya seperti semisal di satu tempat itu pemuda-pemudanya mungkin suka bikin onar. Apalagi sekarang banyak kasus-kasus gangster Bu. Di daerah Ciampea ke sana, Cibung pulang sampai ke arah Lewiliang itu banyak belakangan ini viral kasus-kasus yang mana banyak gangster berkeliaran. Contoh semisal nauzubillah min dzalik ya. Andai kata ada salah satu teman kita atau ada salah satu orang yang kita kenal, ternyata dia ikut gangster. Semisal ibu-ibu punya teman, ternyata teman anak ibu di sini ikut gangster, tapi teman ibunya ini nggak tahu. Maka dari itu kita laporkan ke orang tuanya, kita laporkan ke teman kita. Punten, teteh tahu nggak? Anak teteh ternyata ikut gangster. Atau anak teteh ternyata kalau malam teh suka kayak gini. Padahal mah kalau siang kelihatan rajin, tapi kalau malam ternyata begini. Itu namanya menyebutkan aib orang. Itu namanya ngomongin orang. Tapi boleh nggak? Boleh. Karena kita ingin mengubah sikap si anak tersebut yang asalnya mungkin suka melakukan perbuatan tercela. Kita harapkan nanti setelah diomongin ke orang tuanya, nanti sama orang tuanya dinasehatin, itu si anak bisa jadi orang yang benar lagi, bisa jadi orang yang baik. Atau semisal melapor ke kepala daerah, ke kepala desa, atau ke orang-orang yang berwajib. Contohnya seperti kita melihat ternyata contoh di terminal ternyata ada orang yang sedang melakukan hal-hal tercela, anggaplah seperti mabuk-mabukan. Nah, kita pengen mengubah gimana caranya orang-orang yang ada di daerah tersebut itu biar nggak suka mabuk-mabukan. Kalau kita sendiri yang mengatur, kalau kita sendiri yang bertindak, itu khawatirnya nanti kita akan dilawan, akan kalah nanti. Caranya gimana? Kita lapor ke kepala desa, kita lapor ke Kapolsek. Punten Pak Kapolsek, ini kalau di tempat itu kalau malam-malam teh kadang pemuda-pemudanya mungkin suka kayak begini. Nah, biar nanti itu diselesaikan oleh Pak Polisi. Itu biar nanti diselesaikan sama kepala daerahnya. Itu kan berarti menyebutkan kekurangan orang, menyebutkan sikap jelek dari orang. Tapi boleh? Boleh. Kenapa? Karena kita ingin mengubah sikap yang asalnya sikap tercela menjadi sifat yang terpuji. Terus
kondisi gibah atau menyebutkan kekurangan orang lain yang diperbolehkan di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang ketiga di sini adalah ketika memberi nasihat. Ketika ingin memberi nasihat. Maksudnya gimana, Kang Koldi? Ketika kita ingin memberi nasihat itu boleh untuk mengucapkan kejelekan orang lain. Contohnya seperti kalau ibu-ibu mungkin di sini punya anak atau punya cucu, kadang kalau kita punya anak, kalau ibu-ibu punya anak kan kadang pengennya nasehatin biar anaknya ini rajin, biar anaknya ini benar. Nasehatinya gimana? Nasehatinya, nah kalau jadi kuliah di tempat ini nanti bertemannya sama orang yang baik ya. Jangan sampai kayak si Anu mah pergaulannya gak jelas. Nah, berarti kan kalau sudah seperti itu menyebutkan kejelekan orang, membandingkan, jangan sampai seperti si Anu mah pergaulannya gak jelas, tuh ujung-ujungnya masuk penjara. Itu kan berarti menyebutkan kejelekan orang. Boleh seperti itu? Boleh, dalam rangka untuk memberi nasihat. Dalam rangka memberi nasihat kepada anak-anaknya, ke pemuda-pemudanya, ke cucu-cucu ibu mungkin yang sudah punya cucu. Nah, kamu nanti kalau belajar, kamu nanti kalau main ke sana, hati-hati ya. Jangan sampai kayak si Anu mah kan tahu sendiri sikapnya begitu, akhirnya masuk penjara. Nah, itu kan berarti menyebutkan kejelekannya si Anu. Kalau menyebutkan kejelekan orang itu disebutnya gibah, tapi ini gibahnya diperbolehkan karena apa? Karena kita memberi nasihat kepada orang lain. Begitu juga di satu sisi lain bukan ketika memberi nasihat, tapi ketika ingin meminta nasihat. Atau kalau bahasa kitab kuningnya itu disebutnya istifta atau meminta fatwa. Contohnya gimana? Kalau di dalam kasusnya, di dalam kitab Al-Adhkarnya itu dijelaskan. Itu andai kata ada orang sudah berumah tangga atau orang punya pasangan. Nah, si pasangannya ini punya sikap jelek. Si pasangannya di sini punya sikap, dia pengen minta nasihat. Dia pengen minta saran, contohnya sama ke ustadz, contohnya pengen minta nasihat ke kiai. Minta nasihatnya gimana? Pak Kiai, punten, saya teh punya suami, tapi suami saya teh punya kebiasaan kayak begini. Berarti kan itu sama halnya seperti menyebutkan kekurangan suami, menyebutkan kejelekan daripada pasangan. Boleh nggak seperti itu? Boleh, akan tetapi dalam rangka untuk meminta nasihat. Tapi kalau cuman pakai punten, saya punya suami saya begini, menijiji kalau suami saya kayak begitu, saya mah udah nggak mau sama suami saya lagi. Itu kan sama aja, itu mah seperti ngeluh, itu mah sama aja kayak gosip yang biasa gitu. Tapi kalau menggosip, kalau ngomongin kejelekan orang, tapi dengan tujuan untuk meminta nasihat supaya bisa mengarahkan pasangan kita mungkin ke arah yang lebih baik lagi, nah, itu baru diperbolehkan. Terus yang keempat, memberi peringatan pada kaum muslim. Memberi peringatan pada kaum muslim di sini contohnya seperti apa? Contohnya mirip-mirip seperti yang sudah dijelaskan tadi. Contohnya seperti ada orang yang melakukan kemungkaran, kemudian kita sampaikan kepada pihak berwajib, punten Pak, ini saya lihat tadi di sana ada orang-orang lagi pada begini-begini, itu mengganggu kenyamanan masyarakat. Nah, itu kan berarti sama halnya seperti menyebutkan kejelekan orang, tapi diperbolehkan dalam rangka untuk tujuan kemaslahatan.
Terus yang selanjutnya, gosip yang diperbolehkan atau ghibah yang diperbolehkan di sini dalam kondisi ada orang melakukan sesuatu yang tercela tapi ia melakukannya secara terang-terangan. Contohnya mungkin naudzubillah, ibu punya teman ibu punya anak, tapi anaknya di sini kadang nongkrongnya suka sama orang yang gak jelas. Terus kita omongin sama temennya, terus kita omongin sama orang tuanya. Teh, punten itu tadi saya melihat anak teteh lagi pada nongkrong di situ nggak jelas. Tapi dengan batasannya gimana? Batasannya cukup menyampaikan apa yang dilihat. Jangan sampai dilebih-lebihkan, jangan sampai kalau istilahnya itu ditelanjangin. Ditelanjang itu gimana maksudnya? Contohnya seperti si orang ini dia sedang melakukan perbuatan tercela, anggaplah seperti minum-minum. Kita laporkan ke orang tuanya. Lapornya gimana? Bu, saya ngelihat anak ibu tadi lagi minum. Cukup sampai di situ aja. Jangan sampai menjelaskan ke yang lain. Bu, tadi saya ngelihat anak ibu minum-minum. Nggak tahu tuh nanti kapan mau ngapain lagi tuh habis minum-minum. Bisa jadi mungkin pengen jual narkoba atau pengen main judi apa segala macam, saya emang nggak tahu, tapi tadi saya ngelihatnya si anak ibu tadi minum-minum. Emang ibu nggak pernah ngelihat anak ibu ngapain itu? Emang di rumahnya gimana? Dan saya mah tadi ngelihatnya anak ibu lagi minum. Saya mah khawatir nanti malamnya dia lagi ngapain, pergi kemana. Nah itu kan sama aja seperti menelanjangi atau melebihkan. Kalau memang ingin melapor, cukup dengan apa yang kita lihat, jangan melebihkan. Kalau memang melihatnya itu, ya itu disampaikan. Kalau memang melihatnya dia melakukan perbuatan A, ya sampaikan bahwa dia sedang melakukan perbuatan A. Jangan sampai perilaku A disangkut pautkan dengan perilaku yang lain. Contohnya seperti tadi, anak ibu mabuk-mabukan, tapi nggak tahu tuh nanti malamnya main judi kali atau balapan liar kali. Nah itu kan sama saja melebihkan. Terus yang keenam, ghibah atau menyebut kekurangan orang lain yang diperbolehkan itu dalam rangka penamaan. Punten Kang Kolbi, maksudnya penamaan gimana? Contoh semisal ini satu kampung Laladon, satu desa Laladon. Satu desa Laladon itu yang namanya Siti itu ada 10.000 orang. Yang namanya Siti itu ada 10.000 orang. Ceritanya ada salah satu keluarga Siti pengen main ke Laladon. Akhirnya nanya sama warga, punten Bu, yang namanya Siti tahu nggak? Atau kan kita mah suka bingung ya, Siti yang mana? Siti yang di kampung ini ada, Siti yang di kampung situ ada, Siti yang di sini, Siti yang itu banyak. Akhirnya kita sendiri yang bingung. Terus kita jelasin, ternyata Siti yang dicari itu adalah Siti yang semisal rambutnya rada pendek, atau mungkin yang jalannya mungkin agak pincang, atau mungkin yang matanya itu rada rabun. Itu kan kalau seperti itu berarti kita menyebutkan ada kecacatan di orang tersebut. Tapi dalam rangka penamaan boleh. Contohnya seperti itu tadi, ada yang namanya Siti atau ada yang namanya Ahmad. Di pesantren ada 100 orang yang namanya Ahmad. Ketika masuk ke pesantren, punten Pak Satpam, saya pengen nyari santri yang namanya Ahmad. Atau Ahmad yang mana? Kan Ahmad mah banyak. Nah, akhirnya dijelasin, saya tuh nyari Ahmad yang Ahmadnya ini teh matanya rada rabun sebelah. Atau saya nyari Ahmad yang Ahmad di sini kalau jalan tuh rada pincang. Oh, Ahmad yang itu. Nah, itu kan berarti sama halnya seperti menyebutkan kejelekan orang lain, menyebutkan kecacatan dalam diri orang lain, akan tetapi diperbolehkan. Supaya apa? Supaya jelas, supaya gampang nyarinya.
Jadi paham ya Bu ya, batasan-batasan ketika ghibah, batasan-batasan ketika menyebutkan kekurangan orang lain. Yang pertama yaitu ketika dalam kondisi teraniaya. Kalau semisal kita dianiaya, dizolimi sama orang, entah itu keluarga maupun rekan dan lain sebagainya, jangan sungkan untuk lapor sama pihak berwajib. Yang kedua, ghibah yang diperbolehkan itu ketika mengubah kemungkaran dan kemaksiatan pada kebenaran. Kalau misal kita melihat kemungkaran, ada orang melakukan perbuatan tercela, jangan sungkan untuk lapor, jangan sungkan untuk menyampaikan kepada pihak berwajib. Yang ketiga, dalam rangka meminta nasihat atau meminta saran. Ini yang kadang perlu ditekankan Bu. Kadang orang kalau minta nasihat, kadang orang kalau minta saran kadang suka nggak jelas. Saking malunya, Kang saya punya masalah kayak gini. Saya sering dapat seperti itu. Teman saya punya masalah, tapi penjelasannya kurang detail. Akhirnya saya sendiri kan rada bingung pengen ngasih jawaban apaan. Nah, nanti lain kali kalau memang dari ibu-ibu di sini pengen minta saran, pengen minta nasihat sama tokoh-tokoh agama yang ada di sini, sama orang-orang yang sekiranya punya kompatibel punya hak untuk menyelesaikan permasalahannya itu, jangan sungkan jelaskan secara mendetail. Ghibah yang diperbolehkan berarti yang tadi dalam rangka meminta saran atau meminta nasihat. Yang keempat, ketika memberi peringatan kepada kaum muslim. Yang kelima, ketika ada seseorang melakukan kemaksiatan, melakukan kemungkaran secara terang-terangan. Dan yang keenam yaitu ketika dalam penamaan. Dipegang baik-baik keenam batasan ketika ghibah, ketika ngegosip. Kalau semisal keluar dari yang 6 ini, maka bisa dipastikan gosipnya juga itu mah gosip yang mendatangkan dosa, bukan mendatangkan kemaslahatan. Kalau gosip yang sudah dibatasi dengan 6 perkara ini, itu kan gosipnya dalam rangka supaya kehidupan kita lebih maslahat. Contohnya seperti tadi ada yang melakukan perbuatan tercela, terus kita sampaikan, kita laporkan dengan niatan supaya nanti dia bisa berubah. Tapi kalau gosipnya cuma nelanjangin orang, si itu mah kalau makan soto ayam teh nasinya pakai dicampur. Itu mah kalau minum kok es teh suka ditambahin kecap. Ataupun itu mah udah bukan ngegosip yang ada maslahatnya lagi. Itu mah gosip atas dasar dendam, gosip atas dasar kebencian. Kalau sudah gosip atas dasar dendam, gosip atas dasar kebencian, khawatirnya kehidupan bertetangga nanti jadi rongga, nggak akur. Dan kalau di masyarakat mah siapa lagi yang bisa nemenin kita kalau bukan tetangga? Ya nggak Bu? Kalau semisal kita lagi sakit, kalau semisal kita lagi kekurangan, siapa yang mau bantuin kita kecuali kalau bukan orang terdekat. Saya mah banyak keluarga ini Kang. Keluarga saya mah ada yang dari Bandung, ada yang dari Surabaya. Saya mah punya keluarga banyak. Tapi kalau lagi sakit mah siapa yang nyamperin? Tetangga. Kalau lagi hajatan, tetangga. Kalau lagi ada acara seserahan lamaran, yang bantuin masak siapa? Tetangga. Makanya gitu ya Bu ya. Sing akur sama tetangga teh sing yang akur sama tetangga. Sama tetangga harus yang akur gitu. Jangan suka dendam, jangan suka menjelek-jelekan. Mungkin itu saja ya Bu ya yang bisa disampaikan.
Ini mohon maaf kalau semisal apa yang tadi disampaikan itu mungkin ada kata-kata yang rasa-rasanya agak melebihi dari yang ibu pahami seperti itu, atau mungkin ada kata-kata yang kurang pantas. Itu saya mohon maaf karena memang atas dasar keterbatasan ilmu yang saya miliki. Toh untuk masalah di masyarakat mah ibu-ibu pasti lebih paham. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walaupun tadi sempat ada konflik, yang penting masih bisa wiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.